Oke guys, ya balik lagi. Jadi kita akan saya akan bahas trade saya di UJ USD JPY. Tapi ya sebelumnya sebenarnya bukan berarti ninggalin gold ya, tapi ya karena kita kan lihat juga wah lagi brutal nih goldnya, spike sana sini, lagi nggak respect zona juga. Jadi sebenarnya waktu minggu lalu ya saya tuh lagi ini aja buka IG, terus kayak lihat satu postingan yang dia tuh kayak ngomong, if you want peace go to Euro USD. Terus misalnya kayak if you want slow go to apa gitu, pair apa, if you want to profit go to apa, pair apa. Nah terakhir itu yang saya ingat, if you want clean price action go to USD JPY. Nah jadi abis itu saya langsung langsung ke lihat chart buat ngecek emang bener kalau UJ itu price actionnya clean. Dan akhirnya ya saya ambil trade ini, tapi ya gitulah, lumayan buat pengganti gold sementara. Dan memang pas dilihat sih ya lebih clean ya ininya, chartnya. Jadi bacanya juga enak gitu, jelas. Nah jadi oke, langsung kita bahas aja trade yang saya ambil di sini. Nah jadi sebelumnya pas saya lihat UJ itu pas momennya tuh lagi gini sebenarnya. Nah kalau kita lihat kan dia membentuk lower low ya, lagi downtrend. Nah di sini dia lagi bentuk lower low. Nah sampai akhirnya dia ketahan di sini, dia nggak bisa bikin lower low lagi. Akhirnya dia break resisten terakhir. Dan sebenarnya kalau di sini secara price action emang udah clear dia uptrend reversal. Nah di sini dia membentuk higher low. Nah jadi ini dia udah confirm nih reversal. Nah jadi kan dia uptrend. Nah waktu uptrend berarti kita cari zona demand, karena kita mau cari buy kan kalau uptrend. Nah kalau kayak gitu kita lihat nih guys, dia reverse. Biar jelas saya gambarin dulu ya dia breaknya di mana sih sampai kita tuh confirm. Ini kan zona supply. Nah ini juga supply. Nah, terus ini juga supply tapi langsung di break nih. Nah jadi sebenarnya kalau mau dirunut secara teori dari awal, waktu ini membentuk downtrend kan membentuk supply kan. Nah begitu harga ngebreak supply terakhir di sini, itu biasanya udah terjadi reversal, karena berarti buyer itu udah lebih kuat daripada seller. Nah tapi bukan berarti kalau break dia break ini kita langsung pasang buy. Ya belum tentu ya, bisa juga dia false break
bisa juga ya fake break, orang bilang biasa fake breakout, bisa juga excelanter, ya ada aja. Tapi intinya kita butuh konfirmasi lebih lanjut, jadi jangan langsung main buy aja. Ini baru tanda pertama, oh udah terjadi reversal nih, jadi kita mau cari buy. Nah, cara cari buy-nya gimana? Ya seperti biasa kita cari kita tandai dulu zona demand-nya, kan demand-nya. Ini juga demand, tandai semua demand yang ada biar kita tuh ada acuan buat entry. Nah ini sih ya. Nah habis itu waktu saya marking gini, ya udah ya tinggal lihat harga tuh gimana. Nah sampai akhirnya dia tuh ini kan udah dites nih harganya sekali, terus dia ngetes lagi. Nah habis itu, nah di sini muncul nih, bayarnya muncul, ditandai dengan konfirmasi candle hijau. Nah saya entry di sini nih 152. Nah ini kan tambah spread apa gitu-gitu. Nah jadi saya entry di sini 152.9. Ini kan 152.887. Nah terus kenapa saya yakin juga entry di sini? Karena kalau kita lihat di area demand ini itu ada support resisten yang kuat. Nah sini kan kita lihat nih harga mantul atas bawah. Nah kita lihat tuh rejectionnya kuat banget kan di sini. Terus dia sempat ke area ini juga, akhirnya mantul lagi ke bawah. Terus dia sini mantul lagi sebelum dia akhirnya break. Tapi waktu dia mau break ngetes lagi support, ini kan udah jadi support kan, waktu resisten di break dia otomatis jadi support. Nah dia itu ada rejection yang kuat juga nih, makanya harga mantul naik lagi. Terus dia coba ngetes lagi, dia naik lagi. Nah sampai akhirnya bisa ke break nih yang ketiga. Nah jadi saya yakin nih ya, seenggaknya bukan yang kayak 100% profit lah, cuman maksudnya ya probabilitasnya lebih besar gitu, makanya saya masuk. Nah terus kan waktu itu posisinya, seingat saya itu udah malam nih, udah jam 9 apa jam 10. Nah ya harga itu langsung bereaksi. Nah targetnya di mana? Kalau jujur target saya itu di sini aja. Nah kenapa? Karena di area ini kan ya pasti area supply kan. Ya walaupun udah uptrend, bukan berarti kita tuh langsung pasang TP di sini. Ya walaupun ya bisa-bisa aja, cuman kan ingat kayak di konten sebelumnya saya pernah bilang, kita mau hold harga itu boleh-boleh aja, asal kita itu ya kuat mental kita, lihat kocokan harga gitu-gitu loh. Karena kan untuk dari sini ke sini tuh yang nggak tiba-tiba satu candle short gitu kan, ya jarang. Biasanya kekocok-kocok dulu, dan biar minimalisir resiko, saya target di sini aja. Nah tapi memang waktu itu saya belum pasang TP, karena ya pengen lihat aja harganya tuh bisa kayak gimana bergeraknya. Jadi target tuh di sini, sekitar sini lah, tengah-tengah sini lah. Kan yang pas saya screenshot, nah ini saya langsung TP juga, jadi kurang lebih di sini. Makanya saya bilang
1:3 kan, karena kurang lebih ya kurang lebih 1:3. Nah ya singkat cerita kejemput ya, walaupun sempat dia ngedrop dulu ya. Nah tapi saya justru suka nih kalau dia sempat ngedrop dulu, dia ngetes lagi sebelum last pushnya gitu, sebelum dia naik yang bener-bener confirm uptrendnya tuh kuat, bayarnya tuh kuat. Nah jadi pas bangun ya harga udah di area sini. Nah sekitar kayaknya di candle ini deh. Iya, candle ini aku lihat udah masuk area sini, yaudah saya close kurang lebih 1:3. Dan di situ saya lihat kayak wah berarti UJ ini dia respect zona ya, walaupun secara pipsnya itu lebih kecil ya, karena kan ini kayak kita lihat nih bentar. Nah ini SL nya kecil nih, kecil banget guys. Cuman berapa, 20 pip, 26 pip. Nah jadi bisa diakalinya ya, bisa pasang lotnya lebih gede. Jadi sebenarnya trade di mana aja tuh sama aja kalau kita udah ngerti risk management, money management, ya sebenarnya semua sama aja. Tinggal masalah kita atur lotnya sesuaiin aja. Jadi kalau misalnya di gold biasa kan saya SL 100 pip, 150 pip. Nah di sini kan cuma 20 pip nih, 30 pip lah taruh SL-nya. Ya udah tinggal diaturin aja. Misalnya saya kasih contoh deh biar nggak bingung nih. Misalnya saldo kita 100. Nah biasanya kalau di gold kita SL 100 pip. Misal kalau 0,01 berarti berapa tuh, $10 ya, $10. Nah di UJ SL 30 pip, 25 pip ya tadi, 25 pip. Nah ya udah tinggal jadi ini aja, kita bisa pakai 0,4 ya kan, kurang lebih hitungannya sama. Jadi sorry, kalau UJ itu dia itu per pip itu UJ per 10 pips itu dia beda hitungannya sama gold. Kalau nggak salah segini deh, apa 0,7 gitu ya. Nah jadi kalau kita pakai ini 0,65 berarti kalau pakai 0,04 itu 0,4 berarti per 10 pips 2,6. Nah kalau SL nya 25 pips berarti 2,6, 5,2 ya 6,5 berarti. Nah berarti bahkan bisa lebih lagi. Ini sih hitung-hitungan cepet aja ya, kalau misalnya salah tolong dikoreksi guys. Nah jadi ya mungkin lotnya bisa 0,05, 0,06 gitu loh ya, tapi kurang lebih sama ya. Ini kan ya kalau kalau ini misalnya berarti 10% per trade SL nya dari modal. Nah ini berarti 6,5% per trade dari modal kayak gitu. Ini sebenarnya sama aja guys. Kalau misalnya
mau trade dimanapun juga asal kita ngerti money management, risk managementnya, dan chartnya juga mendukung, kita bacanya nyaman, ya udah itu bisa jadi peluang gitu loh. Jadi bukan berarti oh kalau gold ya gold aja, ya memang kelebihannya gold itu ya lebih volatil aja, jadi lebih cepat profitnya, lebih cepat kejemput. Nah kalau ini kan agak lama nih, ini berapa jam nih, berapa candle nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 candle. Mungkin kalau gold kan sekali tarik aja udah 200 pip, 300 pip gitu ya. Nah kalau ini tunggu 9 jam nih baru gerak, berapa nih, baru gerak ya 80 pip, jadi kayak gitu. Dan overall saya lihat sih oke sih UJ, karena habis itu saya sebenarnya ada ambil lagi, ada ambil trade lagi, buy, ada buy waktu itu, cuma saya lupa itu, saya nggak screenshot, saya ada beli. Nah di sini nih waktu dia ngebentuk ini kan udah ke break ya, jadi nah sebenarnya juga kalau udah uptrend, supply itu lebih rentan dijebol. Cuman memang ya kita nggak akan pernah tahu cara jebolnya itu gimana gitu loh. Bisa aja dibawa lagi turun, itu bisa juga. Makanya kenapa saya ambil TP-nya di sini. Nah, cuman ini kebetulan dia pullbacknya dikit doang nih. Jadi ya udahlah. Di sini kan dapat lagi nih. Di sini saya buy lagi. Sebenarnya simple sih gitu. Nah simple kenapa, nah waktu buy di sini ini kan zona demand. Nah terus kenapa saya yakin buy, yang pertama karena area ini area kuat juga nih kalau kita lihat. Nah kita pakai satu garis lurus buat lihat area support resisten yang kuatnya tuh, kita bisa lihat. Nah harga tuh mantul naik turun di sini tuh buat rejection. Bahkan di sini ini kuat banget nih, dia kan kalau kita baca ini dia naik habis itu langsung turun kan, bener-bener area ini area yang kuat gitu loh support resistennya. Terus di sini membentuk supply demand yang bagus, candle konfirmasinya keluar, ya udah waktu itu ya entry di sini. Nah profit instan cepet. Nah ini enaknya kalau kita trade chartnya bersih, chartnya enak dibaca. Jadi ya udah kita ngeholdnya juga enak, tradingnya juga enak. Nah ini saya lupa sih waktu itu, coba ya bentar saya lihat. Kalau minggu lalu nah ini kan berapa, 153.8, 153.8. Oh iya ya, TP-nya di sekitaran sini 154. Ya kurang lebih ya kayak gitu guys. Jadi kalau buat saya paling aman sih trade ya udah dari zona ke zona aja, biar lebih aman juga. Kita juga nggak jadi melatih diri juga, nggak greedy. Nah kenapa, karena kalau misalnya kita greedy ya makin lama kan makin bahaya juga gitu loh. Ya kalau pakai lot kecil ya masih enak, tapi kalau udah main lot gede kan kita kalau greedy ya makin besar juga resikonya. Karena kalau lot besar kan sebenarnya ya pipsnya kecil juga ya udah berasa kan. Jadi kayak gitu guys, mungkin
pembahasan dari video kali ini. Kalau misalnya kalian ada komentar, pertanyaan, atau mau diskusi, nggak apa-apa, komen aja di bawah. See you guys di video selanjutnya. Bye.